Berbicara mengenai akal, kita berbicara filsafat atau filosofi. Dan saya pikir saya mau bertanya tentang akal juga di sini. Menurut Bang Suma, kalau kita berbicara filosofi menggunakan akal di luar dari agama Islam atau Kristen, menurut Bang Suma sendiri, Tuhan itu maha kuasa apa tidak, Bang Suma? Tuhan maha kuasa, pasti itu. Baik. Menurut Bang Suma, ketika Tuhan itu maha kuasa, yang disebut maha kuasa itu, bisa tidak dia menjadi manusia, Bang Suma? Gak bisa. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bisakah Tuhan begitu? Gak bisa. Tuhan maha kuasa sehingga dia tidak bisa memiliki kelemahan. Ketika Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi lemah. Apakah Tuhan maha kuasa kalau sudah lemah? Nggak bisa. Maka dari itulah Tuhan mustahil jadi manusia. Akal bang, akal. Manusia adalah level makhluk yang punya keterbatasan. Tuhan adalah sang khalik yang tidak punya kelemahan. Manusia syarat dengan kelemahan. Yesus ketika dia datang ditampar, diseret, diludahi, ditelanjangi, ditombak, digantung, bahkan dibunuh malahan. Tuhan bisa kayak gitu? Oh, mustahil bagi akal. Bagi orang tak berakal, sah saja. Tuhan maha kuasa menciptakan Yesus lahir tanpa ayah. Itu baru Islam. Boleh kita berdiskusi lanjut, Bang Suma? Boleh kita lanjutkan? Boleh, tapi kita, Bang ingat Bang ya, dua hal ini sudah membuat Anda sudah keteteran. Maafkan saya. Oke, dua hal. Baik. Saya membantah hal-hal yang Bang Suma, menurut Bang Suma ini. Silakan. Jadi begini, Bang Suma. Jadi begini, Bang Suma. Jadi menurut kami orang Kristen, apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Menurut kami orang Kristen, Tuhan itu maha kuasa, bisa dia menjadi manusia. Apakah ketika dia menjadi manusia dipanggil Tuhan? Tentu saja dipanggil Tuhan, karena ketika Tuhan menjadi manusia, sifat keilahiannya dia itu tidak terlepas dari yang namanya Allah itu atau Tuhan itu. Jadi apakah Tuhan itu bisa membangkitkan orang mati? Ya bisa, karena dia Tuhan. Apakah Tuhan itu bisa bangkit dari kematian? Ya bisa, karena dia Tuhan. Apakah Tuhan itu bisa menghapus dosa? Ya bisa, karena dia Tuhan. Jadi semua hal yang menurut manusia itu tidak masuk di akal, itu semua dikerjakan oleh Tuhan yang maha kuasa, itu Yesus Kristus, yang dimana adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi pertanyaan saya begini, Bang Suma, di dalam Islam sendiri malaikat itu menjadi manusia, betul apa tidak, Bang Suma? Iya, betul, karena dia ciptaan, betul itu. Iya, artinya betul, di sini Bang. Kepompong aja bisa jadi kupu-kupu. Iya, betul. Ya. Artinya di sini malaikat bisa menjadi manusia. Kenapa Tuhan tidak bisa? Kan begitu. Oke, saya boleh bisa menjadi manusia. Kenapa Tuhan tidak bisa? Kan pertanyaan saya begini. Pada saat yang sama, ketika Jibril itu menjadi manusia dalam surah Maryam ayat 17 tidak salah ya. Ketika Jibril itu menjadi manusia pada saat yang sama, apakah manusia itu dipanggil malaikat apa tidak, Bang Suma? Enggak. Dia manusia datang. Dia manusia yang datang kepada Maria. Jadi ketika Siti Maryam melihat manusia itu malaikat apa bukan, Bang Suma? Malaikat Jibril itu manusia yang tadinya malaikat. Disebut malaikat Jibril atau manusia Jibril? Malaikat Jibril yang datang dalam rupa manusia. Apa masalahnya? Baik. Jadi pada saat yang sama, ketika malaikat itu datang menjadi rupa manusia, itu dia disebut malaikat. Betul, Bang Suma? Betul sekali, betul. Saya tepuk tangan malah. Giliran saya. Oke. Ketika malaikat jadi manusia, yang menjaga alam semesta siapa, Bang? Siapa, Bang, yang menjaga alam semesta ketika malaikat menjadi manusia? Tuhan yang maha kuasa. Ketika Tuhan menjadi bayi, siapa yang jaga alam semesta? Pada saat yang sama ketika dia menjadi manusia, dia tidak terlepas dari maha kuasanya dia, Bang Suma. Dialah yang menjaga bumi. Otaknya di mana? Jangan sampai lupa dipakai. Otak di mana? Sekarang Anda membawa narasi Roh Kudus, Gabriel menjadi manusia, masih ada malaikatnya? Nggak ada.
ada. Dia adalah malaikat yang menjadi manusia. Tak ada hubungannya dengan ketuhanan di situ. Tapi ketika sang penjaga alam semesta menjadi bayi, apa Anda pikir bahwa alam semesta ini hanya yang ada di tempat Anda itu? Kamar 3x3. Alam semesta ini luas. Planet itu ada miliaran. Langit ini aja 7 susun. Siapa yang mau jaga? Kalau yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Hah? Coba pakai akal, Bang. Coba pakai akal. Kalau sapi jadi monyet, mungkin tak ada hubungannya dengan alam semesta ini. Kuda menjadi manusia, nggak ada hubungannya dengan alam semesta ini. Atau kerah menjadi Anda, nggak ada hubungannya dengan proses hidup ekosistem di alam semesta ini, nggak ada hubungannya. Tapi ketika pencipta alam semesta yang menjaga alam jagat raya ini menjadi bayi, hah? Coba anda pikirkan itu. Tuhan itu maha kuasa. Yang disebut maha kuasa, Bung, tidak pernah sedikit pun kehilangan kekuasaan. Anda coba belajar pakai akal. Bedakan antara kuasa dengan maha kuasa, melihat dengan maha melihat, mencipta dengan maha pencipta. Bedakan itu. Coba Anda baca sedikit-sedikit, Anda belajar Bible. Mulai malam ini Anda belajar Bible setelah bertemu dengan Mensuma. Habis ini Anda pulang baca Bible. Buka Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan Anda mengosongkan diri dan menjadi cupu, mengambil rupa manusia menjadi seorang hamba, bahkan taat sampai mati di atas pohon. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Tuhan bagi orang tak berakal, tapi bukan bagi kami yang berakal. Oke, baik. Oke, silakan. Silakan. Jika Tuhan itu maha kuasa, maka ia mampu melakukan segala sesuatu, Bang Suma. Ingat, iya. Tuhan itu mampu menciptakan segala sesuatu juga ya. Ya, dia mampu menciptakan segala sesuatu dan dia mampu menjadikan segala sesuatu. Anda ngerti filsafat enggak? Anda ngerti filsafat enggak? Sabar dulu, Bang. Anda ngerti filsafat enggak? Apa filsafat itu? Filsafat itu berbicara mengenai analogi atau berbicara mengenai rasional berpikir, Bang Suma. Rasional berpikir sampai ke akar-akarnya. Sampai kan gitu. Ya, kita menganalisis. Ya, kita menganalisis. Bagus. Lanjut. Ya, Bang. Jadi menurut saya ketika kita sudah mengklaim Tuhan itu maha kuasa, artinya kita tidak bisa pungkiri dia bisa menjadi apa atau tidak, kan begitu, Bang. Kalau maha kuasa bukan menjadi Bang. Itu Superboy, itu Superman Satria Baja Hitam. Kalau maha kuasa itu maksudnya, Bang, tidak bisa kehilangan kekuasaan. Tidak bisa kehilangan kekuasaan. Yang Anda maksud jadi manusia itu bukan begitu. Tuhan itu maha pencipta. Dia berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah ibu. Dia berkuasa menciptakan tanpa ayah. Dia berkuasa menciptakan tanpa ibu. Itu maha pencipta. Bukan berarti dia menciptakan dirinya menjadi manusia. Kalau Tuhan bisa menciptakan Tuhan, maka jangan Tuhan menciptakan manusia. Harus dia menciptakan Tuhan yang jauh lebih Tuhan daripada dirinya. Mampus. Kenapa dia harus menciptakan Tuhan yang lebih rendah? Kalau dia ada Tuhan lebih rendah, itu sudah bukan lagi Tuhan, itu ciptaan. Kalau Tuhan bisa menciptakan atau bisa berubah, maka Tuhan itu harusnya berubah menjadi Tuhan yang lebih Tuhan, Tuhan yang lebih kuasa. Habis itu dia ciptakan lagi yang lebih kuasa, habis itu yang lagi berkuasa lagi, habis itu yang kuasa lagi. Kan jadi lawak-lawak akal kita ini dibuatnya. Tuhan maha kuasa itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak memiliki unsur kelemahan. Mustahil baginya ada titik noda kelemahan. Jadi dia nggak bisa menjadi makhluk, dia nggak bisa turun level. Tuhan yang maha kuasa tidak bisa turun level. Kalau dia turun level, kemahakuasaannya hilang, berarti dia tidak maha kuasa. Makanya ketika Yesus di bumi, dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Tuhan. Yesus bukan ateis. Yesus itu hamba Tuhan yang taat. Dia adalah anak yang soleh.